Balik lagi sama Kakak Yosef. Aku Kak Angel. Kak Angel, tau gak? Hari ini kita nggak cuma berdua loh di sini. Masa sih Kak? Ada siapa lagi? Ada siapa ya? Ini dia. Hai, kenalin diri dong Kak. Aku namanya Karon. Salam kenal ya. Nah, adik-adik udah pada kenal sama kakak-kakaknya kan? Nah, habis ini kita mau mulai ibadahnya. Dan sebelum mulai ibadah kita harus berdoa. Kakak-kakak juga harus berdoa ya, harus tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali kepadamu Bapa. Kau berkati setiap masing-masing hati kami Tuhan. Kau yang tutup bungkus hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau buat sesuatu loh. Wah, kayaknya seru nih. Buat apa sih? Nah, sebelum kita buat, adik-adik harus siapin bahan-bahannya dulu ya. Apa tuh? Wah, bahan itu gampang sekali adik-adik. Kita cuma butuhin kertas. Wow, kertas. Oke adik-adik, jadi kalian tuh cuma perlu siapin kertas kayak gini doang. Kalau kakak sih pakai kertas sudah nggak kepake adik-adik. Ini tuh pesawat yang bakal bisa terbang jauh gitu adik-adik. Dia tuh bagus banget. Nah pertama-tama kalian tuh harus lipat kayak gini dulu nih, supaya lipatannya itu bagus. Ini yang rata ya. Terus kalian buka, baru kalian lipat segitiga kayak gini. Nah udah disamain kayak gini, baru kalian lipat ke bawah. Ini supaya apa? Supaya pesawatnya itu nggak terlalu besar. Nah nanti kalian lipat ke dalam gini, lipat ke dalam, terus kalian bisa robek di sininya adik-adik untuk kunci biar dia tuh terbangnya tuh bisa jauh. Nah kalian buka lagi, terus kalian lipat ke dalam lagi. Nah ini tuh jangan sampai miring ya adik-adik ya, kalian ikutin garisnya. Nah tadi yang udah kita robek itu kita lipat ke atas adik-adik. Nah kayak gini, baru kita lipat 2 ke belakang. Oke, nah sekarang kalian tinggal buat sayapnya. Sayapnya tuh terserah kalian mau lipat kayak gimana. Kalau kakak sih kayak gini lipatnya. Oke, bentar lagi udah mau jadi nih adik-adik. Nah pesawatnya udah jadi. Ini dijamin terbangnya tuh bakal bagus banget. Silakan dicoba. Nah adik-adik gimana? Pesawatnya udah jadi kan? Bagus dah yo. Pasti bagus kan? Pasti bagus lah. Nah setelah seru-seru tadi, sekarang kita waktunya fokus adik-adik. Kita harus puji Tuhan. Yuk sekarang kita siapin hati kita untuk puji Tuhan sama-sama. Jangan lupa bergerak ya. Yuk. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Yeay. Hore! Yeay! Kita udah selesai memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, tiba saatnya kita dengar firman Tuhan. Yuk adik-adik kita siapin hatinya, duduk diam untuk dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita ambil sikap berdoa ya. Yuk adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita doa bareng-bareng. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Beracaralah bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau hadir, memberikan pengertian bagi kami supaya kami dapat menjalankan firman Tuhan seperti yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, selamat bertemu kembali bersama Ibu Heni
di Sekolah Minggu Online GBI Tuhan Menyediakan. Hari ini Ibu Heni akan bercerita firman Tuhan tentang orang yang malas. Nah, adik-adik, hari ini Ibu Heni mau cerita firman Tuhan tentang orang yang pemalas. Itu ada di kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Yuk kita buka dulu Alkitab kita ya. Sudah ketemu adik-adik? Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11 ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan tentang orang yang malas. Kita disuruh belajar sama semut, sebab semut saja yang binatang kecil itu rajin, ya. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada penguasanya, tidak ada yang mengatur, tetapi semut-semut itu adalah binatang yang rajin, yang mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas, ya. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar seperti firman Tuhan katakan, bahwa kita tidak boleh jadi orang yang malas. Sebab orang yang malas nanti akan menuai yang tidak baik. Siapa yang menuai? Ya kita sendiri, adik-adik sendiri. Sebab kita menuai dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita rajin, kalau kita giat belajar, yang menuai siapa? Ya kita sendiri. Kalau adik-adik rajin belajar, ulangannya selalu bagus, ya dapat nilainya bagus, pasti tidak takut tidak naik kelas. Sudah pasti naik kelas karena adik-adik selama sekolah belajarnya rajin, hasil ulangannya juga bagus. Yang naik kelas ya adik-adik sendiri. Kemudian kalau rajin membantu orang tua, ya misalnya apa? Nah, ada orang tua mamanya suka bikin kue, adik-adik suka bantu, ya nanti yang beruntung siapa? Ya adik-adik sendiri. Kelak kalau sudah besar, adik-adik bisa bikin kue sendiri. Karena dulu waktu kecil suka membantu mama membuat kue. Bisa liatin mama membuat kue. Nanti adik-adik sudah besar, adik-adik bisa membuat kue sendiri. Betul kan? Yang untung kita sendiri, adik-adik sendiri. Kalau malas, apa akibatnya? Firman Tuhan tadi katakan, kalau malas nanti akibatnya kemiskinan yang kita terima. Karena apa? Misalnya adik-adik malas belajar, malas membaca buku pelajaran, ya. Isi PR juga malas, suruh orang nyontek, ya. Kalau lagi online ini nyontek sama orang, atau suruh mama yang kerjain. Wah, tidak bagus. Adik-adik harus berusaha belajar sendiri. Walaupun susah, tetapi kalau kita rajin, kita giat, pasti kita bisa. Nah, kalau adik-adik malas, yang rugi siapa? Ya adik-adik sendiri. Nanti sudah besar, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, orang-orang bisa bekerja, adik-adik kerjanya susah. Karena apa? Karena dari kecil sudah malas, tidak mau berusaha, tidak mau giat. Demikian ya, adik-adik. Firman Tuhan tadi katakan apa? Di dalam ayat 11 katanya, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Tuh, bayangin, kemiskinan akan menyerang kita, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Adik-adik gak mau kan hidupnya miskin? Pasti tidak ada yang mau. Kita semua ingin hidup dalam berkat-berkatnya Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik semua dapat mengerti. Mari kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pengingat bagi kami untuk kami tidak berlaku malas,
tetapi kami harus rajin karena firman Tuhan ajarkan kami berbuat rajin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, seperti biasa ya, Ibu Heni ingatkan setiap hari harus baca Alkitab, harus menyanyi memuji Tuhan, harus berdoa. Ingat ya, firman Tuhan tadi yang kita belajar apa? Tidak boleh malas. Jadi jangan suka malas. Baca firman malas, berdoa malas, nyanyi buat Tuhan malas. Tuhan tidak suka. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Yaitu kita harus berbuat rajin. Kemudian apalagi? Ya, setiap hari ajak papa mama, kakak adik, dan saudara-saudara yang tinggal di dalam satu rumah untuk melakukan mezbah keluarga supaya menyenangkan hati Tuhan. Dan mezbah keluarga itu akan mendatangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, sehingga dalam keluarga kita ada damai sejahtera dan sukacita. Amin. Demikian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kita bertemu lagi. Nah, kita barusan mendengarkan firman Tuhan kan? Apa yang kalian dapatkan dari firman yang disampaikan oleh Ibu Heni? Kalau kakak itu mendapatkan, itu kita sebagai anak Tuhan jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena kalau kita bermalas-malasan, itu kita hanya akan mendatangkan penyesalan kemudian hari. Penyesalan yang dimaksudkan itu penyesalan ketika contohnya kalian lagi sekolah, terus kalian malas-malasan nih buat belajar, nanti nilai kalian jadi jelek, itu penyesalannya gitu. Nah, terus ayat ayat Mas pada hari ini ada di Amsal 13 ayat 4. Kakak bacain ya firmannya. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Maksudnya adalah ketika kita punya keinginan, kita lakukan, jangan bermalas-malasan. Karena kalau kita bermalas-malasan, semuanya itu hanya sia-sia kalau kita nggak lakukan. Tapi ketika kita rajin melakukannya, kita akan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Amin. Itu aja pada hari ini. Mari kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik kami ada di rumah, dimanapun ya Tuhan, bersama dengan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, Kau yang selalu memberikan kami kesehatan, kelimpahan berkat daripadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, Kau yang selalu menjaga keluarga kami ya Tuhan dari segala macam penyakit ya Bapa. Kau jaga kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh beribadah ya Tuhan di kemudian hari ya Tuhan bersama dengan teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mau tutup dengan doa Bapa kami ya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. God bless you.